Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu, jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Kita masih membahas adab-adab dalam berdoa. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa yaitu menjadikan doa itu menjadi kalimat-kalimat yang umum. Jadi membuat keumuman dalam doa. Kalau mau meminta ampun, mintalah ampun untuk semuanya. Dan itu hukumnya sunnah, berdasarkan hadis Nabi SAW dan cara Nabi berdoa. Kecuali pada doa-doa yang khusus untuk diri sendiri, itu silahkan berdoa dengan memakai dhamir untuk diri sendiri. Lalu kemudian juga kita sudah bahas bahwa juga disunnahkan untuk berdoa kepada saudara-saudara kita walaupun mereka tidak mengetahuinya. Jadi mendoakan saudara sesama mukminin dan muslimin ini termasuk perbuatan dan anjuran Nabi SAW. Dan barang siapa yang mendoakan saudaranya, maka dia pun mendapatkan apa yang didoakan kepada saudaranya. Makanya kadang-kadang makbulnya doa kita, salah satu kuncinya adalah mendoakan saudara kita, maka Allah berikan kepada kita sama seperti sebenarnya rahasia agar kita ini dikabulkan doa, bahkan lebih mudah dikabulkan doa. Saya sudah beri contoh di minggu yang lalu, bagi kita yang ingin meminta sesuatu kepada Allah, apakah minta kekayaan, ataukah kita minta diberi istri yang salihah, atau diberi anak yang saleh, atau diberi anak bagi mereka yang belum mendapatkan anak, maka salah satu agar dipermudah urusan adalah doakan orang lain yang senasib dengan kita agar mereka mempunyai anak, mempunyai istri yang salihah. Maka apa jawab mereka? Walaka bimisli, engkau pun akan mendapatkan perkara yang sama. Jadi kadang-kadang makbulnya doa itu lebih cepat ketika kita memposisikan diri sebagai orang yang memikirkan nasib orang lain. Jadi kita pun mendapatkan perkara yang sama. Itu hadis Nabi, dan malaikat mengaminkan doa kita akan dapat seperti apa yang kita doakan untuk orang lain.
Maka jangan pelit-pelit mendoakan orang, karena tidak ada ruginya. Sama sekali tidak ada ruginya. Bahkan keuntungan bisa berkali lipat. Dapat pahala berdoa dan juga dapat pahala seperti yang kita doakan kepada orang. Baik, kita sambung. Berikutnya, sunnah berikutnya dalam berdoa adalah alla yatakallaf as-saja' fi doa. Janganlah berdoa berlebih-lebihan dengan cara membuat doa seperti sajak. Sajak itu bahasa Arab. Saja'un itu bahasa Arab. Kita mengambilnya menjadi sajak. Jadi jangan membuat-buat untaian kalimat doa seperti bersajak-sajak, berpuisi. Ini sudah kita singgung sebentar dari pertanyaan salah satu saudara kita minggu yang lalu. Tapi memang pada dasarnya itu ditulis dalam adab berdoa, bahwa tidak disukai untuk berdoa dalam keadaan membuat sajak atau puisi dalam doa. Kecuali doa itu memang keluarnya dari Nabi. Jadi Nabi mengatur doa itu dalam keadaan berbunyi saja, artinya sama huruf di belakangnya. Dan itu salah satu daripada kelebihan Nabi. Jadi ketika berdoa, Nabi spontanitas mengucapkan doa yang keluar kalimat yang indah. Itu tidak mengapa. Tapi kalau kita sengaja mengarang-arang doa agar ujungnya sama, bunyi kalimat setiap penutup satu kalimat sama bunyinya. Jadi sudah model-model apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada lembu di kandang, kita tidak bisa sembunyilah lagi. Jadi jangan buat doa sendiri seperti itu. Dan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Bukhari, Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Wandur as-saja' min ad-du'a fajtanibuhu." Perhatikanlah doa kalian yang berbunyi-bunyi saja, maka tinggalkanlah, kata Ibnu Abbas. Tinggalkanlah, artinya jangan dilakukan seperti itu. Fa inni ahadtu ashab Rasulillah, aku hidup bersama para sahabat Nabi. Artinya beliau hidup di masa Nabi dan beliau hidup bersama para sahabat Nabi. La yaf'alun illa zalikal ajanib. Sungguh mereka menjauhkan diri dari berdoa dengan cara membuat-buat kalimat-kalimat saja. Kenapa ini dilarang, Bapak Ibu? Yang pertama, kita disibukkan fokus hanya untuk menyesuaikan bunyi-bunyi saja itu saja. Jadi tidak fokus lagi pada permintaan. Jadi disibukkan dengan mengatur-ngatur kalimat, sehingga kita tidak mementingkan di dalam hati apa yang kita minta. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu sempat mengkomentari masalah seperti ini. Beliau juga melarang seseorang menyibukkan diri membuat kalimat-kalimat sendiri dalam doa yang seakan-akan ingin didengar orang bunyinya indah, padahal dia disibukkan dengan kalimat-kalimat itu sehingga dia tidak masuk ke hatinya apa yang dia minta. Imam Al-Ghazali pun mengatakan bahawa berdoalah kepada Tuhanmu dengan kalimat-kalimat yang hina dan butuh. Maksud kalimat hina, engkau rendahkan diri, menghinakan diri dan butuh. Jadi betul-betul butuh. Jadi doa itu tepat sasaran. Minta apa? Langsung minta sama Allah.
Walaupun yang kita minta itu kadang-kadang bagi kita mungkin seakan-akan terlalu besar, padahal di sisi Allah terlalu kecil. Para nabi terdahulu begitu meminta sesuatu, permintaannya kadang-kadang tidak bisa masuk akal orang biasa. Tapi para nabi memintanya karena tahu mereka paling tahu tentang kekuasaan Allah. Jadi semakin tinggi keyakinan kita terhadap kebesaran Allah, maka semakin besar harapan kita kepadanya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, tidak usah mengarang-arang dalam berdoa. Biasanya di waktu acara-acara tertentu, apalagi diucapkan dengan puisi-puisi dalam bahasa Indonesia. Biasanya waktu acara-acara muhasabah, sering itu ada kelompok-kelompok yang kadang-kadang membuat acara muhasabah di malam hari. Lalu ketika berdoa diatur doanya dengan kalimat-kalimat yang tujuan mungkin ingin membuat rasa haru, membuat rasa sedih, tetapi malah menimbulkan ketidakkhusyuan pada target doa. Jadi ini yang menjadi larangan dari Nabi SAW. Jangan membuat doa itu terlalu berlebihan dengan cara berpuisi-puisi. Baik, ada pengumuman saya. Ini ada yang jawab luar, tapi karena ada mobil belakang yang pada pilih mobil dengan biaya 120 dirham atau 1508 dirham. Digeser karena ada mobil yang jual. Mobil apa? Ya, baik, terima kasih banyak Bapak. Berikutnya, yaitu yang sudah kita bahas tentang larangan untuk bersajak-sajak. Kemudian berikutnya disunnahkan talabul doa min ahli al-fadl. Disunnahkan kita memohon untuk didoakan oleh ahlul fadl, yaitu orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah karena kedekatannya dengan Allah SWT. Dan itu tidak ada khilaf, dibolehkan, dan itu termasuk hal yang dianjurkan. Ada kalanya kita butuh orang-orang yang saleh, yang kita mohon kepadanya agar dia mendoakan kita. Makanya dalam beberapa hadis disebutkan Nabi pun pernah merekomendasi beberapa orang untuk diminta doanya. Di antaranya pamannya Abbas, itu pernah disebutkan namanya untuk memohon agar diturunkan hujan oleh Umar bin Khattab dalam hadis yang sahih. Jadi Umar menyebut dan memohon kepada Abbas, pada paman Abbas ini, paman Nabi, agar memohon kepada Allah untuk diturunkan hujan. Karena tentu karena faktor kedekatan dengan Nabi dan kesalehan. Dan turun hujan. Itu hadis yang sahih menyatakan itu. Lalu Nabi sendiri pun pernah menyatakan, kalau engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarn, kalau engkau bertemu satu saat dengan Uwais Al-Qarn dari Yaman, maka mintalah doa kepadanya. Sahabat pun menunggu-nunggu untuk bertemu Uwais. Yang musim haji, mereka menunggu-nunggu apakah ada Uwais, apakah ada Uwais. Sampai akhirnya Umar bin Khattab menemuinya dengan tanda yang diberikan oleh Nabi. Jadi ada tanda di bahagian kulitnya beliau pernah terkena penyakit supak kalau nggak salah, kemudian masih tersisa sebesar logam. Itu tanda bahwa itu Uwais. Umar menemuinya
dan memohon kepada Uwais untuk mendoakan Umar, padahal Umar sendiri sudah dijamin surga. Bahkan di sini dituliskan wa in kana at-talib afdal min al-matlub minhu. Walaupun orang yang meminta untuk didoakan lebih mulia daripada orang yang diminta untuk berdoa. Nabi manusia yang dijamin surga. Tapi beliau dengan kerendahan hatinya yaitu memposisikan diri sebagai manusia biasa. Beliau pernah meminta agar didoakan oleh Umar bin Khattab. Mungkin banyak yang belum mendengarkan hadis ini. Jadi hantu-hantu batuk itu tadi. Jadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ista'zantu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil umrah. Aku meminta izin kepada Nabi untuk melakukan umrah, kata Umar bin Khattab. Fa'azzana, maka Nabi mengizinkan, atau fa'uzina diizinkan oleh Nabi. Waqal, lalu Nabi ketika Umar ingin berangkat, Nabi menyebutkan la tansana ya akhi min du'aika, wahai saudaraku, jangan lupakan aku, jangan lupakan kami dalam doamu. Maksudnya nanti ketika engkau sudah sampai di Makkah, jangan lupakan kami dalam doa. Begitu kata Nabi kepada Umar bin Khattab. Faqal, lalu Umar berkata, kalimatun ma yasurruni anna li biha dunya. Itulah kalimat yang kudengarkan dari Nabi yang tidak bisa kutukar dengan satu dunia. Artinya lebih senang kudengarkan kalimat itu daripada dunia diberikan itu. Jadi ini hadis ini riwayat Abu Daud. Ada sebahagian ulama mengatakan sanadnya ada yang dhaif. Namun walaupun begitu ada penguat hadis yang lain dengan bahasa yang berbeza, syarikna, ikutkan atau sertakan kami di dalam doa. Jadi Nabi bukan bermakna bahwa beliau bukan orang yang belum dijamin surga, dan bukan bermakna bahwa Nabi membutuhkan doa dari sahabat untuk menyelamatkannya. Tidak. Itu kerendahan hati Nabi. Jadi kerendahan hati Nabi, tawadhu'nya, beliau memposisikan diri sebagai orang yang seakan-akan masih membutuhkan doa dari sahabatnya. Padahal seharusnya Nabi lah yang mendoakan umatnya, dan kita tahu hadis-hadis menyebutkan Nabi lah yang akan menyelamatkan kita di padang mahsyar, sampai di neraka pun Nabi yang menyelamatkan untuk mengeluarkan. Dan ini pelajaran bagi kita. Yang pertama, kalau Nabi saja berperilaku tawadhu' seperti ini, maka janganlah kita yang kadang-kadang baru mengaji 8 tahun, 10 tahun, lalu kita merasa menjadi alim, kita merasa menjadi orang yang sangat perlu dihormati, dihargai, lalu kita merasa bahwa kita adalah orang yang dikabulkan doa, sehingga kita seakan-akan melihat orang lain semuanya lebih rendah daripada kita. Jadi sudah dibawa oleh syaitan dalam kesombongan. Karena salah satu penyakit orang yang diberi kelebihan ilmu oleh Allah adalah sombong. Itu penyakit yang sering hinggap di orang-orang yang sering dipanggil alim. Jadi sudah mabuk dengan kalimat alim, sehingga merasa bahwa orang lain semuanya rendah. Jadi seakan-akan dia yang dibutuhkan doanya oleh orang saja, dia tidak perlu doa orang. Itu salah satu penyakit. Padahal bisa jadi di antara orang-orang yang mendengarkan ceramahnya, mendengarkan ilmunya, ada yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang guru boleh saja meminta doa kepada murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasulullah saja meminta doa ketika Umar bin Khattab pergi umrah. Walaupun hadis ini didhaifkan oleh sebahagian ulama, tapi ada yang menguatkannya. Maka bolehkah kita hari ini kalau orang pergi haji lalu kita mengatakan doakan saya,
agar saya pun bisa naik haji. Bolehkah? Boleh. Dibolehkan. Itu tidak ada larangan. Kita minta nama, kita sebutlah nama saya supaya saya bisa diizinkan Allah untuk berhaji 20 tahun yang akan datang. Itu enggak perlu doa, memang sudah sampai waktunya kalau sudah 20 tahun, kan? Tapi minta dipercepat, minta doa, silakan. Doakan saya agar saya segera dinikahkan Allah. Doakan kami agar kami diberikan anak oleh Allah. Boleh. Tapi syaratnya kita tahu orang yang kita minta doa itu adalah ahlul fadl, yaitu orang yang dekat dengan Allah. Jadi bukan apa da'a yang pergi haji, ya. Ini apa da'a, ini semayang tidak, semua tidak. Kebetulan banyak uang dia naik haji. Ya, mudah-mudahan dia bisa taubat di sana. Tapi di sini memang disebutkan kalau minta doa, minta sama yang saleh. Makanya kenapa dulu anak-anak di masa Nabi, masa sahabat itu, waktu lahir anak, semua dibawa ke Nabi untuk dipecicap. Semua dibawa ke Nabi untuk dipecicap. Jadi Nabi yang mengambil mentahnik itu. Dia ambil madu, cilet madu, kurma. Ya, kurma, kalau tidak ada boleh madu, itu dicilet. Cilet apa bahasa Indonesia? Dioles. Dioles ke langit-langit mulut baik. Lalu diberi nama. Apa tujuan mereka? Kenapa enggak oles sendiri saja? Padahal pecicap itu, tahnik itu, orang tua sendiri pun boleh melakukannya. Tapi kenapa dibawa ke Nabi? Karena tidak ada manusia yang lebih mulia di saat itu kecuali Nabi SAW. Maka hari ini kebiasaan menyuruh tahnik kepada dengku, ustaz, kepada orang-orang yang dianggap saleh, itu baik. Itu baik. Dengan harapan agar anak ini diterima doa orang yang kita anggap saleh ini, diterima doanya supaya anak ini baik. Cuma kekurangan kita sekarang manusia, kita tidak lagi bisa membaca yang mana yang saleh, mana yang alim, karena kita lebih cenderung membaca dari tampilan, dari zahir. Dia bisa baca kitab, bisa bahasa Arab, pakai kopiah, pakai jubah atau pakai kain sarung, lalu itu menjadi sebuah image bahwa itu orang alim, kan begitu. Kita tidak tahu di belakang panggung siapa dia, kita tidak tahu. Jadi ini juga menjadi masalah. Ada yang perlu diumumkan lagi? Banyak mobil yang tersendat ni kayaknya. Ini mobil X-Drive warna hitam BK 89 GB. Mobil X-Drive warna hitam BK 1499 GB. Ya. Mohon maaf, banyak sekalian. Baik. Ya, terima kasih banyak Bapak, dan mohon maaf kepada Bapak yang memiliki mobil, bukan mengganggu tetapi memang kebetulan ada yang mungkin mau lewat lebih dahulu untuk keluar. Baik, jadi hari ini kita lebih cenderung melihat tampilan. Makanya kita tidak sangka orang yang pecicap, orang yang mentahnik anak kita tiba-tiba masuk penjara. Kita undang dia untuk tahnik. Waktu kita baca di Quran, kan dia mau penjara. Kenapa dia mau penjara? Kasus macam-macam. Ada yang mengganggu janda, ada yang macam-macam. Terus kasus sodomi dia. Padahal sudah kita suruh tahnik anak kita. Makanya kita enggak bisa baca lagi orang. Sekarang orang yang dianggap alim kadang-kadang di depan Pak semua kan jaga image. Ini kan saya jaga image depan Bapak. Saya jaga supaya enggak nampak aib saya. Kalau mau tahu aib saya di mana carinya, Pak? Cari di rumah, Pak. Tanya sama istri. Makanya kita tahu orang itu sebenarnya berakhlak atau tidak. Salah satu kuncinya adalah tanya kepada pasangan hidupnya. Yang tahu kekurangan kita cuma istri. Makanya banyak orang yang di depan panggung, subhanallah, ya, Masya Allah, dengan bicara yang sangat halus, rapi, lembut, keluar ayat, keluar hadis. Kita tanya sama istrinya, apa kata istrinya? Ini ada juga ada rumah anak. Begitu kata istrinya. Itu kata istri. Makanya banyak kita salah tanggap.
Makanya orang hari ini itu harus melihat akhlak seseorang. Kalau kata Umar bin Khattab, tanya sama pasangan hidupnya, apakah engkau pernah berjalan bersamanya? Pernah engkau musafir bersamanya berhari-hari? Maka akan keluar akhlak aslinya. Dan yang ketiga, pernahkah engkau bermuamalah uang dengannya? Kalau dia bukan tipe penipu, atau dia pernah berhutang tapi tidak bayar, itu bukan orang saleh. Walaupun pintar untuk membaca kitab-kitab, itu bukan orang saleh. Jadi jemaah melakukan Allah SWT. Makanya para ulama menyusun sebuah definisi bahawa yang disebut alim adalah orang yang sudah sesuai antara ilmu dengan amal, yang baru disebut alim. Kalau cuma pintar bicara malah bahaya. Karena salah satu orang yang dimasukkan neraka pertama adalah orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah tapi dia mencari ilmu untuk membangga-banggakan ilmunya. Jadi jemaah melakukan Allah SWT, bolehkah meminta doa kepada orang saleh? Boleh. Kalau kita yakin ini memang teruji kesalehannya. Sebenarnya kan kita tahu batasan orang benar-benar saleh itu waktu dia sudah meninggal. Jadi ketika kita dengar kesaksian di rumah, anak-anaknya semua mengatakan ayah sampai meninggal istiqamah. Istiqamah salat tahajud, istiqamah dengan kami berakhlak, tidak pernah memukul istrinya. Kalau dia nasihati anaknya, kalaupun pukulan-pukulan yang seperti Nabi suruh saja. Jadi ketika meninggal kita selamat. Di situ sudah melewati batasan-batasan ujian untuk mendapatkan label menjadi orang saleh. Maka jemaah melakukan Allah, meminta doa kepada orang yang kita yakini saleh itu adalah perkara yang baik dan sunnah. Makanya seperti disebutkan tadi, siapapun boleh meminta. Baik, berikutnya satu lagi, setelah itu baru kita bertanya jawab. Selain meminta doa kepada orang yang saleh, maka doa juga lebih mudah dikabulkan di saat-saat darurat. Iaitu salah satu sunnahnya adalah doa ma'at tawassul bisalihil a'mal. Bertawassullah atau jadikanlah amal saleh menjadi perantara doa kita. Itu kalau kita sudah benar-benar mengharapkan sesuatu dari Allah, maka jadikanlah amal saleh yang pernah kita lakukan dan yang kita yakini itu yang paling kita banggakan di hadapan Allah, sebutkan dalam doa, lalu mohonlah apa yang kita minta. Jadi jadikan amal saleh itu perantara antara kita dengan Allah. Dan ini disebutkan oleh Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi itu menyebutkan tentang Nabi mengutip hadis yang menyebutkan tentang 3 orang Bani Israel yang terkurung di dalam gua. 3 Bani Israel pulang mencari nafkah karena hujan, lalu masuk ke satu gua untuk berteduh. Tiba-tiba jatuhlah batu yang menutup pintu gua. Itu hadis Bukhari Muslim. Dan kemudian mereka putus asa karena batunya terlalu besar, tidak bisa keluar. Sedangkan mereka harus pulang. Anak istri masih di rumah. Karena tidak ada harapan lain, waktu itu tim SAR belum ada. Dan kemudian HP tidak ada, jadi tidak bisa call 999, juga tidak bisa lakukan apapun. Untuk meminta tolong tidak bisa memberi kode Morse atau apa saja. Maka satu-satunya harapan mereka mengatakan sesama mereka, innahu la yunajjikum min hazihi as-sahra illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari kurungan dalam gua ini kecuali kita berdoa dan masing-masing mengungkapkan amal saleh yang pernah dia lakukan di hadapan Allah, kata kepada Allah. Maka mulailah satu-satu berdoa dengan mengungkapkan amal salehnya. Dia fikirkan amal saleh yang paling hebat yang Allah lakukan apa? Yang dia lakukan itu Allah apa? Maka orang pertama berdoa dan menceritakan baktinya kepada orang tuanya. Dia mengatakan selalu, ya Allah, aku punya kambing, punya unta yang kuperas susunya. Tidak pernah kuberikan susu itu kecuali kepada orang tua aku lebih dahulu. Bahkan istri dan anak-anak aku kutunda
kalau untuk urusan pelayanan terhadap orang tua. Sampai pada suatu malam, ya Allah, anak-anakku meminta susu dan orang tuaku tertidur. Tapi aku tidak ingin memberikan susu itu kepada anak-anakku. Harus orang tua dulu. Tapi karena tertidur, ditunda. Akhirnya anak-anaknya ditidurkan sampai orang tuanya terbangun. Orang tuanya lah lebih dahulu. Jadi dia korbankan anak dan istrinya demi untuk memberi susu itu ke orang tuanya. Di situ kemudian dia menyebutkan, ya Allah, seandainya amal salehku ini engkau terima, maka bukalah pintu gua ini untuk kami, ya Allah. Begitu selesai dia sebutkan itu, tergeser batu. Cuma tidak mencukupi untuk keluar. Maka berdoa orang kedua. Orang kedua ceritanya tentang dia mencintai sepupunya yang cantik. Lalu sepupunya berhutang. Ketika bayar hutang, dia manfaatkan untuk melampiaskan nafsunya. Dia katakan, hutangmu bukan untuk bayar hutang. Sepupunya datang untuk mengatakan tidak sanggup bayar hutang. Dia mengatakan tidak usah bayar, engkau boleh bebaskan, tapi syaratnya izinkan aku menyentuh, artinya menzinainya. Karena sudah pasrah, tidak tahu mau buat apa lagi, hutangnya banyak, sepupu ini terpaksa merelakannya. Namun ketika sudah hampir terjadi zina, sudah detik-detik terjadi zina, sepupu perempuannya ini mengatakan, takutlah engkau kepada Allah, seharusnya engkau menghalalkan aku. Keluar takutlah engkau kepada Allah, menggetarkan hatinya ketika dia dengar nama Allah. Lalu dia katakan ke sepupu ini, sudahlah, pergilah. Dia takut sekali ketika disebut nama Allah di hadapannya. Lalu dia katakan, hutang-hutangmu kubebaskan, pergilah. Itu muncul rasa takutnya. Dan dia merasa ini amal salehnya yang paling hebat, yaitu muncul rasa takut kepada Allah. Lalu dia katakan kepada Allah, ya Allah, seandainya itu menjadi amalku yang saleh kerana takut kepadamu, kalau engkau terima, bukalah pintu keluar. Terbuka lagi sedikit, belum bisa keluar badanmu. Mungkin sengaja, kerana Allah menunggu doa yang ketiga. Lalu kemudian orang yang ketiga berdoa. Ketiga berdoa, apa masalahnya? Dia mengatakan, ya Allah, aku punya seorang tukang yang bekerja untukku. Seorang pegawai bekerja untukku. Dan dia pergi sebelum kubayarkan gajinya. Jadi dia menghilang sebelum kubayarkan gajinya. Akhirnya gajinya aku beli kambing. Gajinya aku beli kambing. Karena dia enggak datang-datang. Kambing itu aku pelihara sampai jumlahnya ratusan, berkembang biak. Lalu pada satu hari setelah bertahun-tahun datang pegawai itu meminta gajinya dulu yang tertunda. Lalu aku mengatakannya bahwa gajimu inilah dia semuanya nih. Kambing yang ratusan inilah gajimu. Maksudnya karena modalnya dibeli dari gaji yang tertunda itu. Si pegawai ini mengatakan, masa ini semuanya? Kan gajiku cuma sedikit, begini-begini. Inilah dari gajimu yang berkembang biak, inilah gajimu. Jadi si pegawai ini akhirnya mengatakan, ya sudahlah, kalau begitu kau ambil semualah. Diambilnya semua. Ini pegawai ini kurang ajar juga. Seharusnya kan tahu diri sedikit. Diambilnya semua. Padahal kan seharusnya modal saja diambilnya. Tapi tidak, diambilnya semua. Ratusan kambing diambil. Tidak disisakan sedikit pun untukku, ya Allah. Tapi dia tahan hatinya. Dia ingin mengatakan, inilah amanah dan kejujuranku, ya Allah, karenamu, ya Allah. Sehingga dia tahan, Pak. Walaupun hatinya terasa mengkerut-kerut. Ya? Kerut-kerut itu apa lagi bahasa Indonesia? Kerak-kerak. Pokoknya terasa hatinya tidak enak. Karena dia yang memeliharanya. Akhirnya aku berikan semua, ya Allah, karena dia sudah meminta. Itu bukti dia jujur dan amanah sekali menjaga gaji orang. Lalu apa yang terjadi? Dia katakan, kalau itu menjadi amal saleh yang engkau terima, ya Allah, maka bukalah pintu gua ini. Terbuka. Di situ semua ulama mengambil dalil ini untuk menyatakan, kalau ada keinginan atau hajat yang kita ucapkan kepada Allah, kita ingin anak kita menjadi ulama, ingin supaya hafizul Quran, maka ketika berdoa, pikirkan, bertawassullah dengan amal saleh yang kita punya. Tapi yang paling hebat, yang enggak pernah mungkin kita ceritakan ke orang, yang mungkin hanya kita dengan Allah saja. Sesuatu yang mungkin hanya kita lakukan sesekali, tapi itu bahagian daripada unsur-unsur agama. Itu disunnahkan untuk bertawassul dengan amal saleh. Baik,
Saya berhenti dulu di sini karena tadi pun sudah ada ketukan mic sekali, sampai diketuk 2 kali. Kita berhenti dulu, silakan. InsyaAllah mungkin ada jemaah dan yang menanyakan 1-2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang menjurus kepada faktor, tapi kalau salawat itu bagaimana? Dan salat itu ada yang kadang sendiri. Jadi dengan mendoakan kepada sahabat bagaimana yang dan memang kemudian dalam bacaan Al-Quran itu ada kiraan sama itu boleh dibawa oleh imam masyarakat. Dan yang ketiga itu istighfar. Adakah istighfar itu dialek asal itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Opan karena waktu. Kita cukupkan 2 dulu. Yang pertama, apakah tadi doa hendaknya jangan berlebihan dengan disusun seperti saja pantun, kecuali doa itu yang memang berasal dari maksur, yaitu dari doa-doa Nabi yang sudah tersusun rapi. Karena Nabi kalau nyusun sesuatu itu otomatis adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah. Makanya doa Nabi pun ada yang mudah saja. Contohnya beliau pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashfa'. Semuanya ain semua di ujungnya. Itu doa Nabi. Tapi Nabi tepat sasaran. Langsung memintanya walaupun bentuknya di ujung bentuknya saja, tapi langsung tepat sasaran. Jadi kalau bagaimana dengan salawat? Salawat itu kan antara doa dan puji. Kalau salawat versi Nabi yang ada dalam hadis kan termasuk yang dalam tasyahud. Itu versi langsung yang Nabi sebutkan. Ya, yang dalam tasyahud, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kemudian ada riwayat yang menyatakan ada sahabat yang berdoa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang kita baca dengan puji-pujian melalui kitab-kitab Barzanji, kitab-kitab bentuk puji-pujian al-madah ala Nabi itu kan disusun dengan sajak. Kalau itu saya rasa tidak mengapa, karena bukan total berbentuk doa. Karena larangan tadi adalah larangan untuk berdoa. Itu lebih kepada puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma nanti apakah itu salawat yang versi hadis Nabi? Ya tentu bukan. Itu versi puji-pujian yang dibuat oleh orang yang merindukan Nabi. Dan tentu fadilahnya berbeda. Tentu fadilahnya pasti berbeda. Jadi saya rasa tidak sampai pada larangan untuk membuat puji-pujian terhadap Nabi pun tidak ada larangan untuk dibuat seperti sajak-sajak yang menarik kalimatnya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, kiraan dalam ilmu dialek Al-Quran itu dikenal dengan ilmu kiraan. Sebenarnya dalam qiraat yang dikenal ada qiraat sab'ah, tapi ada versi lain
qiraat 10, bahkan ada qiraat yang lebih daripada itu. Tapi yang terkenalnya qiraat sabah. Dan kita membaca qiraat hafaz ya, Ustaz ya. Warash apa hafaz itu ada qiraat warash, ada hafaz, ada qalun dan macam-macam. Salah satu model seperti membaca wadduha wal laili iza saja. Itu qiraat. Kenapa qiraat itu muncul? Karena munculnya dialek-dialek orang Arab yang berbeda-beda dulu. Jadi ketika mereka baca Al-Quran, kan Quran tidak ada, awal diturunkan tidak ada titik, tidak ada baris. Titik tak ada, baris tak ada. Cuma bisa dibaca oleh orang Arab karena mereka tahu langsung begitu ini ditulis itu maksudnya tahu. Dan setiap daerah itu punya dialek masing-masing, punya lahjah yang berbeda. Di situ mulai munculnya dialek-dialek yang berbeda. Bapak ke Sudan, ke Lebanon, ke Yaman, Libya, itu bahasa Arabnya sedikit-sedikit berbeda. Sedikit-sedikit cara mengucapkannya berbeda. Walaupun semuanya bahasa Arab. Nah, itu muncul. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bolehkah itu dibawa oleh imam di dalam salat? Sebenarnya boleh saja dalam hukum, karena tidak mengubah makna. Karena ketujuh dialek itu adalah dialek yang sah. Sebenarnya boleh-boleh saja. Cuma imam yang bijaksana itu tidak akan membawa dialek-dialek itu di tengah masyarakat yang akan menimbulkan fitnah. Jadi kalau masyarakatnya awam, jangan sampai masyarakat habis pulang salat mereka mengatakan, imam cakap baca yang benar. Padahal masyarakat itu awam, tidak tahu bahwa itu juga benar. Jadi sebaiknya tidak dibaca kalau di tengah-tengah masyarakat awam. Kalau mau baca ya di pesantren-pesantren tahfidz yang sudah mengerti itu. Jadi tidak lagi menimbulkan fitnah. Kadang-kadang orang bisa mengganggu kekhusyuan orang, Pak. Begitu imam membaca sesuatu yang berbeda dengan bacaan selama ini, langsung orang setelah itu mengatakan ulang salat, enggak sah salat, enggak sah. Apalagi sampai membacanya dalam Al-Fatihah. Jadi kalau di kalangan orang-orang yang sama-sama mengerti atau mayoritasnya mengerti, itu tidak mengapa, tetap sah. Salatnya tetap sah. Itu tidak mengganggu proses sahnya salat kita, insyaAllah. Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga, bacaan astaghfirullah seharusnya tidak diawali dengan au. Jadi bukan astaghfirullah, tapi langsung astagh. Ya. Dan ghin itu bukan huruf qalqalah, tidak berbunyi gh-nya. Ya, bukan huruf qalqalah. Jadi tidak berbunyi gh. Jadi bukan astagh. Jadi astagh. Jadi jangan gh-nya berbunyi. Begitu seharusnya dalam ilmu tajwid. Kita kadang-kadang kan sering yang bukan qalqalah kita jadikan qalqalah. Ya, kita jadikan bunyi qalqalahnya bunyi. Jadi apalagi kalau ada bunyi waw, itu tidak ada malah dalam bacaan astagh. Ya, seharusnya astaghfirullah. Ya. Jadi kalaupun itu dibaca tidak dipahami oleh orang yang baca, maka bagi kita yang paham hendaknya mengingatkan bacaan itu. Jadi mungkin ada perkara-perkara yang kita banyak tahu tapi satu dua kita mungkin tidak tahu, maka perlu bertanya. Dan jangan marah Pak ketika kita diingat. Jadi orang mengingatkan pun harus ada cara mengingatkan orang. Saya sering mengingatkan di masjid-masjid, kalau ada khatib undangan yang datang, kalau mungkin lupa rukun, lupa ini salah sedikit bacaan rukun, cara ingatkan bermesana. Cara ingatkan orang itu harus bijak. Paling kurang satu panitia masjid PKM bisikkan ke khatib, ada rukun yang tinggal, mohon diulang. Jadi kita yang jamaah jangan sok-sok reman dalam masjid kalau lagi Jumat. Karena ada masjid-masjid yang kadang-kadang enggak mengajarkan jamaahnya. Jadi jamaah itu kadang-kadang tampil keren di depan khatib, misal khatib datang langsung dari tengah ditunjuk tangan, salah, ulang. Ini tidak beradab. Bukan bermakna salah rukun itu langsung salah semuanya. Tidak, mungkin ada yang lupa. Cukup dibisikkan ke salah satu panitia PKM, suruh ingatkan baik-baik. Orang lupa biasa. Jadi jangan mencari sensasi di tengah-tengah khutbah Jumat dengan mengingatkan dengan cara yang betul. Makanya ketika ada kesalahan pun bagus ya, ditanya
diingatkan baik-baik. Atau ditanya seperti ini dalam forum tanpa mengingatkan nama itu juga baik. Itu salah satu cara dakwah yang baik. Ya. Baik, kemudian pertanyaan yang keempat, adakah doa supaya dipermudah, jangan dibuka aib di akhirat nanti? Dalam kalimat-kalimat Allah bahwa manusia ini ada dua model nanti yang dihisab oleh Allah. Ada yang hisabnya keras, yaitu dipersulit hisabnya, dan ada yang dipermudah, hisaban yasira. Di situ Nabi maksud hisaban yasira itu dalam tafsir, dia enggak dibuka aibnya. Ya, kalau kita baca tafsir, Pak, dalam surah Al-Waqi'ah kan ada minta untuk dihisab dengan hisab yang ringan. Itu salah satu maksud daripada hisab ringan, tidak dibuka aib. Makanya Nabi mengajarkan doa agar tidak dibuka aib. Karena hisab ringan itu Allah hanya meminta kepada mukmin untuk mendekat lalu berbisik-bisik dengan Allah. Enggak dibuka aib kita. Apa doanya, Pak? Di situ doa hadis yang sahih, Allahumma hasibni hisaban yasira. Nabi mengucapkan itu kadang-kadang sebelum salam, kadang-kadang setelah salam. Itu hadis yang sahih. Allah hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku di akhirat dengan hisab yang ringan. Kalau itu dikabulkan Allah, maka kita termasuk golongan yang tidak dinampakkan aib kita kepada orang. Karena sistem hisabnya nanti hisab yang hanya berbisik-bisik dengan Allah. Nah, itu boleh diamalkan, Pak, setelah salat. Allahumma hasibni hisaban yasira. Tapi kalau berdasarkan tuntunan tadi, ucapkan saja Allahumma hasibna, ya Allah hisablah kami, seluruh masjid ini ya Allah, seluruh kaum muslimin dan muslimat, hisaban yasira. Itu lebih mudah dikabulkan. Ya. Baik, kira-kira begitu. Kita masih ada satu pertemuan lagi insya-Allah minggu yang akan datang sebelum Idul Adha. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.